Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Sudah sering kita dengar ungkapan kata Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia, dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan kata ini benar, hak. Tetapi banyak manusia di dunia tidak mengetahuinya. Bukan saja orang kafir, orang Islam pun banyak yang tidak tahu perkara ini. Terus yang sudah tahu pun tidak yakin. Sebab kalau kita yakin dengan kata-kata ini, Allah meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia, dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Tandanya yakin kita akan terjun dalam usaha agama. Bagaimana supaya agama wujud pada diri kita dan umat? Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di Quran, kebanyakan manusia ini salah paham, salah pendapat, salah yakin. Misalnya kaum Madian berpendapat bahwa kejayaan dalam perdagangan, sibuk dagang terus. Padahal ini salah. Allah utus Nabi Syuaib untuk membetulkan perkara ini, bahwa kejayaan dalam agama, dalam taat kepada Allah, bukan dalam perdagangan. Mereka membangkang, berseteguh dengan pendapatnya. Dia sibuk terus dagang, dapat kemajuan dalam perdagangan, memiliki perusahaan besar, untung yang besar. Tapi akhirnya kehancuran, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sabah berpendapat bahwa kejayaan dalam pertanian, sibuk bertani. Untuk meluruskan kesalahan ini, Allah utus 3 orang nabi kepada kaum Sabah, memberitahu bahwa kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, keberhasilan bukan dalam pertanian, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, berseteguh dengan pendapatnya. Berhasil, mereka menjadi petani-petani yang berhasil, panen yang melimpah. Tapi akhirnya kehancuran. Demikian juga kaum Tsamud. Dia berpendapat bahwa kemuliaan, kejayaan ada dalam bangunan. Maka mereka bikin bangunan-bangunan yang megah. Allah utus Nabi Saleh alaihissalam beritahu bahwa kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan manusia bukan dalam bangunan-bangunan, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, bersetubuh dengan pendapatnya. Berhasil mereka memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, tangguh. Bahkan sampai sekarang masih ada bangunan kaum Tsamud itu. Tapi akhirnya dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di Quran diceritakan. Nah, untuk meluruskan pendapat-pendapat yang salah ini, Allah utus para nabi, para rasul untuk membetulkannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
tidak akan ada lagi nabi yang diutus untuk meneruskan perkara ini. Tapi manusia kembali kepada adatnya. Seperti zaman dulu, yakin dengan perdagangan, yakin dengan pertanian, yakin dengan bangunan. Di zaman sekarang pun begitu juga. Mereka yang ingin bahagia, ada yang sibuk dalam bangunan, ada yang sibuk dalam perdagangan, ada yang sibuk dalam pertanian. Malangnya hari ini hadirin, tidak ada lagi yang memberikan peringatan, tidak ada lagi nabi yang meluruskan kesalahan ini. Padahal ini adalah tanggung jawab kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan usaha kenabian, meluruskan kesalahan-kesalahan manusia. Beritahu kepada seluruh manusia di dunia ini bahwa kemuliaan, kejayaan bukan dalam pembangunan, bukan dalam pertanian, bukan dalam perdagangan, bukan dalam industri, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Karena lemah kita tidak bangkit dalam usaha ini, di mana-mana manusia dalam kesesatan, bukan tambah dekat, karena sibuk dalam perkara-perkara tadi, tambah jauh dari agama. Malangnya lagi, bukan hanya orang kafir yang bergerak begitu, orang Islam pun ikut-ikutan juga hadirin. Orang Islam sibuk, bahkan mereka berpikir untuk memajukan Islam, kita harus maju dalam pertanian, harus maju dalam perdagangan, begitu. Didiskusikan, dimujakarakan bagaimana supaya Islam ini maju dalam perdagangannya, dalam pembangunan, dalam industri. Agama tidak diurus hadirin. Walaupun sekarang umat Islam dalam agama sangat lemah, sebagian besar umat Islam tidak sholat, tidak dibicarakan. Di mana-mana dalam pertemuan yang dibicarakan perkara-perkara tadi, bagaimana kita maju dalam industri, dalam perdagangan. Hadirin, kita semua bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu kepada mereka, kita harus korban, datangi mereka, sampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan perkara ini. Kalau kita keluar jalan Allah dengan penuh risau, memikirkan perkara ini, sehingga datang sentuhan-sentuhan ke dalam hati kita hadirin. Kebanyakan pembicaraan ini mencela perbuatan orang kafir yang tidak menjalankan agama. Nah, bahkan dibenci, bahkan diperangi, dibunuh, dibom. Tapi kalau kita keluar dari jalan Allah akan timbul rasa kesalahan mereka, kekeliruan mereka ini dari kesalahan kita hadirin. Dari kesalahan kita. Saya sampaikan untuk jelas lagi, waktu saya di Kanada, ada serombongan anak-anak TK, anak kecil, bawa-bawa bendera baris sambil nyanyi-nyanyi. Saya pikir, ini anak kalau meninggal dunia dalam keadaan belum balik, insya Allah masuk surga. Tapi kalau sampai dewasa, sampai balik, nggak ada yang memberitahu perkara agama, perkara iman, dia mati, dia pasti akan masuk neraka. Siapa yang salah atas perkara ini? Orang tua mereka tidak tahu, guru-guru mereka tidak tahu. Kita umat Islam yang tahu kalau orang mati kafir bakal ke neraka, tidak ada pikir atas perkara ini. Maka pikir saya ini saya sampaikan kepada Pak Dede. Dia bilang memang umat Islam ini kalau dia tidak dakwah, dia penjahat. Jawabannya, artinya itu orang yang mau berbondong-bondong mau ke neraka, tidak ada pikir sama sekali, cuek saja. Saya kemarin ke Brazil, umat di sana jauh dari agama, bahkan mengarah kepada tidak bertuhan. Berpakaian tidak senonoh. Tapi kalau kita sedang keluar dari Allah, datang sentuhan, ini bukan salah mereka. Mereka itu tidak tahu. Tidak tahu. Kita umat Islam yang tahu, yang harus memberitahu kepada mereka. Bukan kejayaan dalam pakaian ablak-ablakan.
Tapi dalam